Halo guys, selamat datang kembali di Pojok Seram. Hari ini gue akan bahas film Filipina yang berjudul Maria, Leonora, dan Teresa. Untuk film yang satu ini akan dibagi menjadi 4 part, dan satu hari akan kita upload 2. Dan sekedar diketahui, film yang dibagi seperti ini tujuannya agar bisa berhasil diupload di YouTube. Ya udah, yuk kita mulai aja ya. Sebuah gedung baru bernama Little Magnolia baru saja diresmikan. Pardo dan Fed selaku pemilik gedung sekolahan juga menghadiri acara tersebut. Fed berkata dia akan ke toilet sebentar. Pintu di bilik toilet ketiga itu seakan bergerak. Dia pun berjalan ke sana dan pintu itu terbanting dengan sendirinya. Fed penasaran dan mengintip lewat bawah dan melihat ada sepasang kaki yang berarti toilet itu memang sedang digunakan. Fed bertanya apakah dia perlu bantuan. Tidak ada jawaban dan memang sebenarnya tidak ada orang di dalam. Tapi ketika dia mencuci tangan di wastafel, seorang anak kecil berlari keluar dari bilik toilet yang tadi. Fed mencoba mengejarnya dan berpapasan dengan seorang bapak dan bertanya kepadanya apakah dia melihat seorang anak kecil yang berlari keluar. Bapak itu mengatakan tidak. Keesokan harinya 3 keluarga sedang mempersiapkan anak mereka masing-masing untuk mengikuti acara field trip di sekolahan. Anak-anak itu bernama Maria, Leonora, dan Teresa. Maria anak dari Fed dan Pardo, Leonora anak dari guru Julio, dan Teresa anak dari maknya yang bernama Stella. Kembali ke Fed. Pagi itu dia baru tahu dari suaminya bahwa toilet di sekolahan itu dulunya adalah sebuah kelas di mana pernah terjadi sebuah kebakaran yang menelan korban seorang anak kecil. Di sekolahan ketika Julio sedang berberes-beres, dia seperti melihat sebuah penampakan anak kecil yang sebelah wajahnya terbakar. Dia pun segera pergi tapi anak itu terlihat mengikutinya dan memperlihatkan wujudnya yang membuat Julio terjatuh dari tangga. Karena kecelakaan itu, Julio tidak bergabung untuk acara field trip anak-anak. Berangkatlah anak-anak itu menggunakan bus. Seperti biasa, anak-anak berbincang di bus tentang apa bekal yang mereka bawa. Maria berkata dia dikasih uang jajan jadinya dia bisa membeli apapun yang dia mau nanti. Menurutnya bekal yang dibawa Leonora sangat amis dan dia membagi uangnya agar Leonora bisa membeli makanan lain. Uang itu terjatuh dan di saat Maria ingin mengambilnya, hantu anak kecil itu menampakkan diri yang sedang baring di lantai bus. Mereka pun ketakutan dan berteriak ada hantu. Seluruh isi bus heboh dan anehnya lagi, rem bus tiba-tiba blong lalu bus itu akhirnya mengalami kecelakaan. Evakuasi segera dilakukan. Siaran berita memberitakan kecelakaan tersebut. Julio dan guru-guru lainnya segera datang ke TKP. Leonora dinyatakan meninggal dalam kejadian itu. Julio seakan syok dan menangis melihat putrinya yang sudah tidak bernyawa. Stella dan keluarganya juga tiba di sana dan menemukan Teresa yang juga sudah tidak bernyawa. Dunia seakan runtuh, Stella begitu terpukul. Terakhir jasad Maria dikeluarkan dari bus. Hari yang naas bahkan semua keluarga seakan tidak mempercayai bahwa anak-anak mereka sudah tiada. Julio termenung di rumahnya. Fed masih sangat berharap anaknya masih hidup dan Stella masih terus menangis. Hari itu harusnya adalah hari pemakaman anak-anak tapi Julio menolak pergi dengan mengatakan tidak ada yang meninggal. Fed juga sama. Dia masih berpikir saat itu harusnya Maria bersiap-siap untuk sekolah. Dia menangis melihat bus sekolah anak-anak yang lewat, begitu juga Stella yang seakan marah dengan apa yang terjadi sambil menatap patung Bunda Maria. Julio terus disadarkan bahwa anaknya sudah tiada. Masing-masing orang tua mengalami luka kehilangan yang mendalam. 1 minggu berlalu, rumah Fed dihampiri oleh seorang pria yang bernama Manolo Apicable. Dia mengaku seorang psikiatris. Intinya, dia menawarkan treatment secara psikologi. Fed menjawab anakku sudah meninggal dan kenyataan itu tidak akan merubah apapun. Hanya waktu yang akan menyembuhkan luka. Manolo lalu membawakan sebuah boneka yang bisa bicara mengatakan, "Aku mencintaimu, Ibu." Fed yang melihat itu langsung berteriak dan mengatakan Manolo sakit jiwa dan menyuruh pembantunya Shirley untuk mengusirnya sebelum Manolo menjelaskan. Sekarang dia menghampiri rumah Stella dan memperkenalkan boneka itu. Stella langsung menangis ketika mendengar suara rekaman boneka tersebut. Lagi-lagi Manolo diusir. Beralih ke Julio. Dia mendapati pintu rumahnya terbuka dan Manolo tiba-tiba sudah berada di dalam rumahnya. Singkat cerita, dia menawarkan bonekanya yang dia sebut sebagai obat kesedihan yang jauh lebih baik daripada selembar foto. Julio pun terkejut di saat mendengar tawa anaknya dari boneka tersebut.
Julio orang satu-satunya yang akhirnya menerima boneka tersebut. Malamnya, TV tiba-tiba menyala dan boneka itu mengeluarkan suara tawa anaknya sambil memegang remote TV. Julio memangku boneka itu dan mengajaknya bicara. Ingat tidak, kamu paling suka menonton TV. Boneka itu mengeluarkan suara tawa dan sekilas wajahnya seperti tersenyum. Besoknya, Julio membawa boneka itu ke kelas dan mendudukkannya di kursi depan dan berkata itu adalah Leonora anaknya. Seorang murid bertanya bukankah Leonora sudah meninggal dan Julio pun marah dengan menyuruh anak itu untuk fokus ke buku, bukan bonekanya. Anak itu dengan sengaja menendang boneka yang duduk di depannya dan berteriak kaget ketika kepala boneka itu menoleh ke arahnya. Suatu hari, Julio bertemu dengan Faith dan Stella untuk menceritakan pengalamannya. Julio berkata setiap boneka itu tertawa, dia merasa semua kesedihannya sirna dan jauh lebih bersemangat menjalani hidup. Di pojokan sana ternyata si salesman sudah duduk tersenyum sambil memandang ke mereka. Pantesan aja gue pikir kok ini boneka udah pada di sana. Stella menceritakan sebagian kisah hidupnya. Dulu, sewaktu mengandung Teresa, dokter menemukan tumor di uterusnya dan di saat Teresa lahir, dia sekaligus menjalani pengangkatan rahim. Jadi, kehilangan Teresa sama dengan kehilangan kesempatan untuk menjadi seorang ibu. Stella berkata menjadi seorang ibu artinya menjaga anakmu, bukan binatang dan sudah pasti bukan boneka. Jika itu bisa menolongmu, maka aku ikut senang untukmu, Julio. Tapi itu tidak untukku. Dan dia pun berjalan pergi. Julio bertanya bagaimana denganmu, Faith? Faith melihat ke arah boneka itu dan mulai menangis. Dia ternyata memutuskan untuk membawa boneka itu pulang dan tidur bersamanya di ranjang. Pardo kaget ketika melihat boneka itu untuk pertama kalinya. Faith terus meyakinkan bahwa boneka ini bisa memulihkan rasa depresi dan mengobati kesedihannya. Walaupun awalnya Pardo tidak setuju, tapi akhirnya dia mengalah. Beralih ke Stella, dia kaget mendapati boneka itu sudah berada di ranjangnya. Dia pun berteriak memanggil suaminya Don. Don datang dan berkata itu adalah hadiah ulang tahun darinya. Dr. Monolo menawarkannya dan Don dengar katanya Faith juga merasa boneka itu sangat membantunya. Stella mengatakan bahwa dia bukanlah Faith dan Faith bukanlah dia. Intinya dia kekeh tidak menginginkan boneka itu dan pertengkaran kecil antara mereka pun terjadi. Don pun akhirnya mengeluarkan boneka itu dengan perasaan kesal. Beberapa saat Stella berjalan keluar dan memungut kembali boneka yang sudah ditaruh di tempat sampah oleh pembantunya. Bersambung ke part berikutnya. Terima kasih sudah menyaksikan shortcut film ini. Jangan lupa subscribe, like, and share, juga menyalakan lonceng notifikasi untuk updatean film lainnya ya. Sampai jumpa.